Baiklah, selamat pagi. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir manajemen pemasaran 2. Sebelumnya nama saya Angga Yoga, kelas A2 pagi manajemen yang 191041 dan 905, mata kuliah manajemen pemasaran 2, dosen Adi Mursalim SEMM. Di sini saya akan menjawab soal ataupun pertanyaan di bagian A. Yang pertama itu, saya selalu hadir karena saya ingin sungguh-sungguh belajar dan memahami pelajaran atau materi manajemen pemasaran lanjutan. Yang kedua, saya hadir sebanyak 14 kali pertemuan ataupun penuh. Yang ketiga, belajar dan memahami materi yang telah diberikan dosen kepada saya. Manfaat yang saya peroleh mempelajari manajemen pemasaran lanjutan adalah saya banyak mendapatkan ilmu, wawasan, dan pengetahuan tentang materi yang mempelajari manajemen pemasaran lanjutan yang diberikan dosen kepada saya. Yang keempat, tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen sama kuliah daring berupa meringkas dan membuat presentasi dari menonton video dari YouTube. Kesan yang saya dapatkan selama kuliah daring memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang manajemen pemasaran lanjutan. Meskipun sulit untuk memahami materi yang diberikan melalui YouTube, ada beberapa orang yang mudah memahami penjelasan melalui YouTube dan ada juga yang susah untuk memahaminya. Baik, jawaban untuk bagian B. Soal bagian B itu yang pertama, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, serta kelebihan dan kekurangan. Jawabannya menurut Kotler 1991 atau 279, saluran distribusi ada sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilik atau produk atau membantu memindahkan hak pemilik produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Strategi distribusi intensif. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumen yang tinggi. Kelebihannya memberikan akses yang mudah bagi pelanggan, kekurangannya barang dari pasaran jadi konsumen kurang minatnya. Strategi distribusi selektif. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan membeli beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Kelebihannya, distributor yang berfokus pada penjual eceran yang memiliki permintaan produk yang lebih atau toko tersebut memiliki karyawan yang pandai menjual produk tersebut. Kekurangannya, karena distribusi selektif pada produk tersebut, strategi distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Kelebihannya, produk terlihat mewah, kekurangannya akses produk sangat terbatas. 2. Jelaskan hambatan atau risiko dalam persaingan global serta kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapinya. Jawabannya, risiko atau hambatan dalam persaingan global yang dihadapi ialah perbedaan ekonomi politik, perbedaan sistem ekonomi, perbedaan sistem legal, implikasi untuk bisnis. A. Perbedaan ekonomi politik, di mana setiap negara memiliki politik yang berbeda seperti demokrasi, komunis, liberal. Jadi sebelum kita masuk di suatu negara untuk melakukan kegiatan bisnis, kita harus mengetahui sistem politik negara tersebut. Yang B itu perbedaan sistem ekonomi. Ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar, yaitu kita harus tahu kegiatan ekonomi apa yang kita pilih di suatu negara tersebut. Apakah ekonomi pasar, ekonomi komando, atau ekonomi campuran, agar kegiatan biasa berjalan dengan lancar. Yang C, perbedaan sistem legal, di mana kita harus tahu hukum-hukum atau aturan yang berlaku di suatu negara. D, implikasi untuk bisnis, di mana kita harus tahu daya tarik dan isu etika yang ada di suatu negara. Kelebihan Indonesia yaitu Indonesia memiliki pasar dan konsumen yang banyak, sehingga membuat para produsen baik dari dalam dan luar negeri ini merupakan peluang bisnis yang sangat baik bagi mereka. Kelemahannya Indonesia yaitu Indonesia masih ketergantungan dengan produk-produk buatan luar negeri, padahal kualitas dan harga tidak jauh berbeda dengan produk yang dibuat oleh produsen dalam negeri, sehingga membuat produsen di Indonesia kalah saing dengan produk luar. Yang soal yang ketiga, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktor serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Jawabannya, bauran pemasaran menurut Marius P. Anggiporo 1999, marketing mix adalah perangkat variabel pemasaran terkontrol yang digabungkan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan dalam pasar sasaran.
Menurut Fedi Tijiptono 2004, bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan pemasaran untuk membentuk karakteristik barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Jerome McCarthy dalam Fendi Tijiptono 2004 merumuskan bauran pemasaran menjadi 4P, Product, Price, Promotion, dan Place. Menurut Jerome McCarthy dalam Fendi Tijiptono 2004 merumuskan bauran pemasaran menjadi 4P. Produk atau produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk mencapai tujuan melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Harga atau price berkenan dengan kebijakan strategi dan taktis seperti tingkat harga atau struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Saluran distribusi atau flash merupakan keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan. Tempat di produk tersedia dalam sejumlah saluran distribusi dan outlet yang memungkinkan konsumen dapat dengan mudah memperoleh suatu produk. Promisi atau promotion meliputi berbagai metode, yaitu iklan, promosi, penjualan tatap muka, dan hubungan masyarakat. Bauran promosi. Menurut Kotler dan Gary A. dalam Alexander Sindoro 2000, bauran promosi adalah ramuan khusus dari iklan pribadi, promosi, penjualan, dan hubungan masyarakat yang dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasaran. Menurut Basu Swesa dan dalam Marius P. Agipora 1999, promosional mix adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel periklanan, personal sharing, dan alat promosi lainnya, yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Faktor dalam menentukan bauran promosi yaitu produk pasar atau perusahaan barang konsumen biasanya mengalokasikan lebih banyak dana untuk iklan, menyusuni promosi, penjualan perorangan, dan kemudian hubungan masyarakat. 2. Perusahaan barang industri menyediakan dana lebih banyak untuk menjual perorangan, diikuti dengan promosi, penjualan, iklan, dan hubungan masyarakat. B. Strategi dorong atau tarik. Strategi dorong atau push strategi merupakan strategi promosi yang menggunakan tenaga penjualan dan promosi perdagangan untuk mendorong produk lewat saluran distribusi. Strategi tarik atau push strategi merupakan strategi promosi yang menggunakan banyak biaya untuk periklanan dan promosi konsumen demi memupuk permintaan konsumen. C. Itu kesiapan pembeli. Pengaruh dari alat promosi itu bervariasi untuk tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Iklan dan hubungan masyarakat memegang peran utama dalam tahap kesadaran dan pengetahuan. 4. Pemesanan online terdiri dari online marketing, Tokopedia, Bukalapak, dan lain, online retail, Lazada, Blibli, dan lain, secara klasik and Kaskus, rumah 123, dan lain-lain. Jelaskan dengan detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Jawabannya, penyelenggara marketplace mempromosikan situs agar banyak calon penjual dan pembeli mendaftar sebagai anggota, atau biasanya pendaftaran secara gratis. B. Calon penjual dan pembeli biasa melakukan transaksi jual beli secara online di situs marketplace tersebut. Pembayaran transaksi melalui rekening pemilik marketplace, di mana pemilik marketplace sekaligus menjamin transaksi jual beli tersebut berlangsung aman melalui sistem online. Yang kelima, bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Jawabnya, profil usaha UMKM yang dipilih yaitu penjualan gorengan, di mana di JL Elang Raya terdapat penjualan gorengan yang cukup ramai, namun penjualannya Bapak Saimun berjualan gorengan di lokasi tersebut baru 9 bulan. Gorengan yaitu dijual itu beraneka macam gorengan, terdapat tempe, tahu, risol, bakwan, singkong, cireng, ubi, pisang, oncom. Harga persatunya hanya 1.000. Jawaban bagian C untuk video yang ke-8. Yang pertama, dari kedua video yang sudah saya tonton bahwa keduanya menyampaikan materi tentang marketing mix. Marketing mix adalah yang cukup dikenal oleh pembisnis. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu strategi yang terjadi dari beberapa unsur terpadu untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Makna yang dapat saya ambil dari video tersebut adalah kita bisa mengenal marketing. Tujuan kita juga harus tahu cara mengeluarkan produk dan membeli produk yang tepat di waktu dan tempat yang tepat serta dengan harga yang tepat. Manfaat dan wawasan menonton video tersebut ada menambahkan pengetahuan tentang marketing dan memberi ilmu yang baru. Yang kedua, judul video yang ke-8 itu headline rahasia jualan dengan kopi marketing Kok Askan Setiabudi, menjelaskan atau membahas kepentingan diri sendiri. Maknanya, bagaimana cara kita menjalankan atau merahasiakan
usaha yang sedang kita jalankan. Wawasan dan pengetahuan dari menonton video. Dari video yang saya tonton dapat memberikan pengetahuan cara berusaha dalam menjual suatu produk atau barang. Baik, itulah untuk video yang ke-9. Judul video 4DX atau 4 Disciplines of Exclusive, yang menjelaskan banyak orang yang tidak punya goals yang smart tetapi tidak memiliki rencana tindakan yang detail dan teratur. Maknanya banyak orang yang memiliki rencana tapi tidak memiliki core untuk memantau pelaksanaan dan hasilnya. Wawasan dan pengetahuan yang saya dapat dari menonton video di atas adalah bisa memahami cara berusaha yang baik dengan kualitas terbaik. Baik, itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.